Ya, perkenalkan, nama saya Bab. Kali ini saya akan mewawancarai seorang yang bisa kita ajak bicara tentang mengenai bagaimana pola asuh anak dan remaja, dan bagaimana orang tua menyikapi dalam mendidik anak itu. Oke, tonton terus videonya dan ikuti saya terus. Oke guys, kita udah jumpa dengan Pak Berkat Andanto Pasar Ibu. Oke, ini saya udah jumpa dengan dia, jadi kita bincang-bincang dengan dia. Oke. Ya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya sudah menjumpai dengan Pak Berkat Andanto Pasar Ibu, dan kita di sini akan bincang-bincang kepadanya bagaimana tentang pola asuh untuk anak remaja di saat ini. Sehingga pola asuh, bagaimana orang tua harus menanggapinya, bagaimana cara mendidiknya, dan apa yang menyebabkan mereka seperti ini. Jadi kali ini kita akan tanya kepada Bapak Andanto Pasar Ibu. Ya, pola asuh anak dan remaja. Ini itu berkaitan bagaimana apa yang harus dilakukan orang tua terhadap anak-anak dan anak remaja di masa ini. Dan bagaimana kita untuk mendidik anak remaja itu agar dapat bertumbuh menjadi orang dewasa yang mandiri, bertanggung jawab, dan peduli kepada orang di sekitarnya, bukan tugas yang kecil. Ya, masa remaja di mana terjadinya perubahan yang besar dalam diri seorang anak menuju dewasa. Itulah mengapa masa remaja seringkali menjadi masa yang sulit untuk membingungkan bagi anak remaja dan orang tua. Ya, meskipun demikian ada banyak sulit untuk melakukan orang tua untuk mengasuh anak remaja dan mendorong memiliki perilaku yang bertanggung jawab. Ada beberapa dalam memberikan tindakan kepada anak. Yang pertama itu beri cinta kasih dan perhatian. Ya, ini sangat betul sekali pada usia anak-anak remaja, apalagi dari awal anak-anak, biar dia bisa tumbuh dengan baik. Kita harus memberikan cinta dan kasih perhatian. Gimana? Perhatian yang positif itu yang membuat anak akan bertumbuh menjadi remaja yang baik, karena itu luangkanlah waktu untuk bersama anak-anak dan untuk menunjukkan padanya bahwa kita peduli. Iya. Dan kalau bisa itu kita harus juga mendengarkan bagaimana anak kita itu dalam berbicara atau bercerita, dan kita harus bisa menghormati perasaan dia. Ya. Dan bila anak remaja tampaknya enggan atau malas untuk menjalin hubungan yang dekat dengan kita atau orang tua, kita di situ harus terus berusaha. Ya, makan bersama, kadang kita harus melakukannya supaya dapat menjadi cara yang baik dan mengenalkan dengan dia. Ya, lebih baik lagi jika mengajak anak remaja ibu untuk menyiapkan makan bersama. Situ dia bisa menjalin, ketika disuruh kan dia sini ini gitu, dia kan jadi enak itu ada hubungan gitu. Dan pada saat itu dimana kamu merasa berbicara dengan anak remaja sangat sulit, coba untuk melakukan kegiatan kamu di ruang yang sama dengan anak remaja itu. Coba melakukan kedekatan yang sama gitu, bersama berada dekat dia gitu. Mungkin dapat menjadi awal yang baik untuk memulai percakapan. Nah, kalau kita juga untuk berhubungan dengan anak remaja, kita harus bersatu dengan ruangan, dan bolehlah kita situ berhubungan bicara. Dan apalagi lebih baik lagi kalau ibu juga mengajak anak remaja itu. Nah, dan ingatlah bahwa cinta kasih tanpa syarat bukan berarti kamu menyetujui semua perhatian perbuatannya.
dan kamu dapat tetap mendisiplinkan anak remaja sambil mengukur serta tidak berdasarkan perilaku. Jadi walaupun kita terima semua yang dilakukan ayah, tapi kita harus agak mendidik dia. Oh jangan seperti ini, oh jangan seperti ini, harus seperti ini gitu. Biar dia terlatih gitu, dan dia pun lihat oh oke, jangan karena kita sudah dekat dengan dia, jadi dia pun jadi dia pun akhirnya menggeser perilaku yang buruk itu agar dia tidak terjerumus gitu kan. Nah, dan yang kedua itu tetapkan ekspektasi yang masuk akal ya maksudnya itu yang bisa lah dia mengerti gitu. Apalagi kan anak remaja cenderung ingin memenuhi ekspektasi orang tuanya. Nah oleh karena itu kamu boleh menetapkan ekspektasi yang tinggi, namun alih-alih fokus pada prestasinya ya seperti mendapatkan nilai A, harapkanlah anak remaja kamu dapat menjadi yang lebih baik. Jadi buat gimana itu anak bisa menjadi hormat, jujur dan murah hati agar dia biar bisa lebih baik lagi. Jangan kayak mungkin menyimpang. Jadi kita harus alihkan dia fokusnya tuh yang lebih baik gitu. Jadi ada yang mengganjal nanti itu bisa lah kita perhatikan. Dan ketika kita berbicara mengenai pencapaian sehari-harinya atau pekerjaan yang dilakukannya, disitulah ingatlah percaya bahwa anak remaja itu kamu dapat meningkatkan bila ia berhasil melewati suatu rintangan dan juga dapat mempersiapkan dia untuk tantangan berikutnya. Dan di sini kita akan bagaimana ya, anak remaja itu sangat gugur kalau dia ada sebuah rintangan atau sebuah cobaan yang buat sepertinya beginilah. Jadi kita harus gimana ya, membuat fokus dia itu, membuat dia agar bisa percaya dan tidak goyah gitu, supaya dia bisa melewati semua rintangan itu tanpa ada godaan apapun yang menghalangi dia. Ya, dan juga kita dapat mempersiapkan dia dan tantangan berikutnya. Ya, dia sudah melewati rintangan ini, belum tentu dia bertahan lagi di rintangan berikutnya. Jadi itulah kita harus mempersiapkan dia terus dan melatih dia. Saat ia melakukan tugas yang lebih sulit, dia akan bisa mengaturnya. Dukungan ia menentukan apa yang dapat ia tangani. Disitulah dia bisa menghindari apa yang tidak baik gitu, dan apapun masalahnya bisa dia tangani sendiri. Dan jika bila remaja itu gagal, karena penting bagi orang tua untuk memberi dukungan atau menyemangatinya, ya, agar dia dapat membangkitkan kembali dan coba lagi. Jadi agar dia bisa coba lagi. Ini kadang anak remaja ini kalau udah gagal ya aku udahlah kadang sudah nggak bisa lagi, nggak mungkin katanya ya kan. Jadi dia nggak mau coba lagi. Jadi kita harus bisa membuat dia bangkit sendiri. Jadi mau sendiri dia bergerak gitu. Jadi lebih penting untuk memuji usaha anak daripada hasil akhirnya. Jadi apapun yang dikerjakan ya pelan-pelan kita harus puji aja. Apa yang udah bisa berhasil sedikit aja kita puji dia biar dia semangat lagi. Jatuh kalau dipuji kamu pasti bisa, semangat dia akan bisa. Baru jangan lihat akhirnya, dia aja dari perjalanan, nanti di akhirnya dia akan mengerti bahwa dia itu sudah berhasil gitu ya. Dan yang ketiga itu tetapkan aturan dan konsekuensi pada anak itu ya. Karena mendisiplinkan anak adalah tentang bagaimana orang tua mengajarnya, ya, bukan menghukum atau mengekangnya, ya, mengekangnya. Dan untuk mendorong anak remaja berperilaku baik, didiskusikanlah dengannya itu tentang perilaku yang dapat diterima atau yang tidak dapat diterima di rumah, di sekolah, atau di tempat lain, supaya dia bisa tahu mana aturan yang baik, mana aturan yang buruk gitu kan. Jadi dia gak asal terima
kelewatan itu asal-asal gitu ya kan, jadinya dia pun tahu mana agar kemudian dia berkonsekuensi yang adil dan sesuai untuk perilaku anak remaja itu ya. Jadi dia bisa menyesuaikan dirinya, jangan melawan-lawan gitu. Dan ada beberapa hal juga yang alasan tahu itu yang hindari memberi ultimatum ya. Ultimatum itu kemana anak remaja mungkin menganggap ultimatum itu sebagai tantangan yang membuat dia cenderung ingin mencoba atau untuk melanggarnya ya, karena anak remaja ini dia ada hal yang baru dirasanya, dia akan ingin mencoba seperti apa itu ya, dan ingin melanggarnya gitu. Wah kayak dia sekali nggak apa-apa katanya itu dia dalam hatinya ingin mencoba terus jadinya ya, maka dari itulah dia perlu melanggarnya. Makanya kita harus buat dia agar tahu aturan yang itu dia lakukan itu, jangan langgar dan hindari. Dan juga kita harus jelas dan ringkas, jangan berkali-kali kita memberitahu kepada anak itu apa yang akan menjadi aturannya ya. Jadi ada yang beritahu anak remaja bahwa dia tidak keluar dari larut malam seperti itu, jangan keluar larut malam, karena itu anak remaja itu apa, jika dia udah sekali aja mencoba, dia akan terus mencoba lagi dan terus menerus. Nah, di situ kita harus tentukan jam apanya tertentu. Kita harus buat peraturan atau aturan singkat ya kan, to the point aja langsung kepada anak-anak itu ya. Dan kalau bisa sih buat langsung konsekuensinya agar dia jerah dan tidak melakukannya lagi. Karena banyak anak-anak nggak ada konsekuensinya, jadi dia pun melanggarnya aja langsung. Tapi kadang ada juga yang ada konsekuensinya pun dia masih coba aja sekali aja katanya sekali. Nah itu ya kadang anak-anak ini dia mencoba. Makanya kita harus lebih menjelaskan peraturan kepada dia. Bagaimana kalau seperti ini, kalau kamu melakukan ini, kamu akan kena ini gitu, harus jelas gitu. Kamu menuruti, kamu akan merasa seperti ini gitu. Tapi kalau kamu menyimpang, kamu akan seperti ini gitu. Kita harus lebih jelas supaya ia tidak akan memberontak ketika anak remaja tahu bahwa peraturan tersebut dibuat untuk kebaikan dan keselamatan dia. Jadi kita harus buat lebih jelas kenapa kamu melakukan ini kan, dan gini karena dia tahu apa yang dia buat itu yang baik. Jadi ketika dia menyimpang itu buat dia akan seperti ini gitu, dia akan seperti itu nanti jadi belajar terus. Kalau dia nanti nggak kerjain tugas gitu, dia kan tinggal kelas, jadi kan itu dampak buruk bagi dia gitu. Jadi kita harus menegakkan konsekuensi dan tegur dia atas perilaku yang salah. Jadi tegurnya jangan juga sampai memukul pakai kayu atau pakai apa segala macam. Kita tegurnya ya tegur aja agak tegas gitu, tapi jangan bentak. Kalau bentak anak remaja itu udah sekali hatinya itu rentan ya, terganggu gitu ya. Ya jadi itulah yang harus kita lakukan, dan juga mempermalukan anak remaja itu. Karena dia kalau udah malu, dia akan seperti menyindir dia akan ya udahlah nggak mau lagi gitu. Jadi dia akhirnya menganti semua sama yang seperti itu, jadi anti sama yang lain. Jadi kita harus merefleksikan kesalahan dia, jadi pelan-pelan memberitahu dia supaya jangan dia salah paham. Karena anak itu kalau dia tuh udah itu, dan jangan juga kita menghakimi anak itu. Dan yang berikutnya itu beri contoh yang positif. Sini juga harus jadi contoh yang positif, karena banyak contoh negatif di luar sana. Tidak hanya negatif sih, ada juga yang positif. Cuman kadang anak semua disalingnya, apa yang dilihat, apa yang dilakukannya itu membuat dia sebagai contoh. Itu semua itu sebagai contoh misalnya. Jadi kita harus pelaku sebagai orang tua mereka tindakan berdampak lebih besar daripada kata-kata kita kepada mereka gitu.
waktu itu seperti stres itu ya cara yang positif dan tanggung gitu. Jadi kita harus apa ya, jadilah model anak remaja yang baik, jangan beri apa contoh yang buruk gitu, supaya dia apa yang dilihatnya itu kayak itu yang membentuk dia, karena seseorang itu terbentuk dari lingkungannya ya. Jadi ketika dia di lingkungan keluarga, nah disitulah peran orang tua itu penting sekali. Ya, kita harus sama anak itu juga harus membangun yang namanya jalin dua arah, ya dua arah. Seperti tatap muka dengan anak hanya berdua saja di sini. Karena sebagai orang tua kita tidak sama yang tidak tahu apa yang ingin dan dilakukan pada pergaulan dia. Dan kita juga sebagai orang tua itu bisa bekerjasama dengan guru. Iya. Bagaimana kita sedikit beri waktu untuk berkomunikasi intensif dengan anak. Jadi gurulah yang di sekolah yang menjadi solusi. Artinya orang tua itu memberi otoritas kepada guru gitu untuk untuk mendidik dan anak-anak itu. Dan walaupun bagaimana cara sekolah itu kita ya harus menerimanya, namun jangan sampai yang berlebihan agar anak itu jangan sampai depresi atau kelewatan rasanya dengan semua yang diterimanya dari guru itu ya begitulah. Ada juga untuk menghilangkan depresi ya. Dan ini depresi bagaimana pacaran. Pacaran ini memberi penyemangat belajar ya. Ini kadang memang ada juga dampak baiknya bagi pacaran ini pada anak-anak remaja. Bagaimana maraknya perilaku pacaran berlebihan di kalangan pelajar sekali karena alasan ya, karena pacaran juga dari penyemangat belajar. Sebenarnya tidak ada sejarah yang mengatakan pelajar sukses berkat pacaran di sekolah ya. Memang benar, karena banyak kejadian di beberapa sekolah, apalagi di seluruh sekolah saya itu di banyak sekali teman-teman saya tuh pacaran akhirnya tidak sekolah dan dia pun keluar. Ada juga yang sampai nikah muda gitulah. Kalau tapi kadang ada juga yang meresponi bagaimana baik, bagaimana pacaran yang baik agar dia tidak dia semangat dalam belajar. Karena kalau nanti biar pacarnya itu suka lihat dia mengatakan kamu belajar dong itu harus nilai tinggi gitu ya, biar biar sama kita jalan-jalan gitu biar dari situ dia semangat. Tapi kadang ada juga yang anak-anak udah salah atau menyimpang dia katanya. Dan kita harus juga mengenalkan ajaran atau norma-norma dan nilai agama pada anak. Ya, kadang anak-anak juga perlu dididik yang namanya agama. Bagaimana tidak hanya ajaran kita ajar pada anak, kita juga harus tahu memberitahu pada dia bahwa ada Tuhan, gitu. Bagaimana nilai penting pada melampaui batas gitu. Dan dalam anak-anak juga ada batasan-batasan yang mengatakan bagaimana etika bergaul, bersosialisasi dengan orang lain, ya, terutama lawan jenis, ya, memperkenalkan anak pada ajaran agama, memberikan kegiatan positif seperti rajin beribadah gereja atau ikut dengan ibadah pemuda-pemuda, ya kan, ya, dan berorganisasi sosial keagamaan, dengan memperkenalkan mereka pada norma dan nilai agama dapat membatasi mereka dalam berperilaku. Mengawasi mereka menggunakan HP, tidak hanya HP, tablet atau televisi, pokoknya yang bisa alat
yang bisa memberikan mereka informasi-informasi yang baru gitu. Bagaimana, kenapa HP di zaman sekarang ini sudah banyak, apalagi dengan jaringan-jaringan internet yang digunakan oleh dunia. Ya, hanya kita sudah punya paket data, kita itu udah bisa men-searching apa aja berita dulu ini, apa manfaat yang baik, manfaat yang buruk. Di YouTube banyak juga, di sosial media banyak sekali yang bisa dilakukan di smartphone ini. Dan juga tablet sama aja sama dengan HP. Dan televisi juga kita harus membatasi apa yang menjadi tontonan untuk anak. Kadang ada tontonan di percintaan dewasa atau perang juga kadang ada gitu, tontonan movies, film-film barat yang kadang dia gimana ya, filmnya agak melewati tontonan anak, itu sangat melanggar kadang gitu. Jadi kita harus beri dia tontonan dari yang kecil-kecil saja seperti kartun atau segala macam, tontonan drama-drama biasa gitu. Kadang kita harus beri, karena apalagi akses dunia sekarang ini gampang dengan di TV atau dengan di handphone lebih gampang anak-anak, karena mudah sekali untuk menjangkaunya. Jadi itulah beberapa poin yang bisa saya berikan, dan semoga sih orang tua lebih bijak dalam mendidik anaknya agar bisa lah anak itu terdidik dengan baik, lebih positif lagi, dan tidak kelewatan dalam melakukan hal-hal, dan supaya jangan terlalu marah banyak anak-anak di jalanan sana yang ya ada dari faktor orang tua yang kurang peduli, yang ditinggal orang tua, kemudian diajak teman, itulah. Jadi itu saja. Terima kasih Pak atas informasi dan penjelasannya. Semoga informasi kali ini bisa bermanfaat bagi banyak orang di luar sana, bagaimana cara mendidik anak remaja yang baik dan bagaimana peran orang tua sebenarnya ya Pak. Kami sangat terima kasih, dan kami segenap kru sangat terima kasih. Kalau gitu kita sapa dulu. Bye.